Sebenarnya bertani itu kita harus selaras dengan alam. Kalau selaras dengan alam atau ramah lingkungan itu secara finansial atau secara biaya produksi kita bisa menekan serendah-rendahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Usaha. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana tanaman padi secara organik dengan modal minim agar hasilnya melimpah. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya mengawal tanaman kita tetap bisa berproduksi maksimal, bagaimana dan hasilnya yang memuaskan. Caranya gimana, kiat suksesnya, tonton video ini sampai akhir. Untuk saat ini saya berada di Desa P1 Mardiharjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musirawas. Awal mula saya bertani dulu 2017. Selama 1 tahun ada 3 musim saya belajar menanam padi. Karena di sini di lingkungan saya itu merupakan mayoritasnya adalah petani atau petani konvensional atau tanamannya adalah tanaman padi. Saya ngikut aja ke tetangga yang menanam padi. Setelah saya jalani menanam padi selama 3 musim atau 1 tahun, saya juga menghitung biaya produksi yang nantinya akan menjadi referensi pada waktu panen. Hasilnya berapa dikurangi hasil produksi itu menjadi laba. Tetapi yang saya temukan pada saat itu dalam 3 kali musim itu bertani secara konvensional itu keuntungannya sangat tipis atau sangat sedikit. Karena biaya produksinya itu selalu meningkat dan semakin banyak. Saya memandangnya bahwa pertanian di Kabupaten Musirawas ini potensi yang terbesar tanaman padi itu akan menjadi peluang ketika nanti bisa beralih ke pertanian organik. Dalam sisi bisnis ini juga bisa diandalkan di pertanian organik. Dari segi budidaya, karena pertanian organik ini pasti biaya produksinya bisa ditekan maksimal. Mungkin yang akhirnya nanti keuntungan juga bisa lebih besar. Dan untuk pasca panen atau pengelolaan pasca panen nanti bisa menjadi produk beras organik ini di pasaran juga banyak peminatnya semakin meningkat. Secara umum bahwa perbedaan dari padi organik dan juga padi yang konvensional ini berbeda pada perilaku. Yang jelas secara umum bahwa padi konvensional ini pasti menggunakan pupuk kimia sintetis dan juga pestisida kimia sintetis. Kalau padi organik itu kita sudah tidak memakai sama sekali bahan-bahan kimia sintetis. Semua kita bikin sendiri dengan bahan-bahan organik. Terkait dengan hasil atau kualitas tanamannya, padi organik itu lebih segar dan karena daunnya lebih segar maka pengisian bulirnya itu bisa sampai pangkal. Kalau padi yang ditanam secara konvensional itu biasanya banyak gangguan dan juga daunnya akan lebih cepat kering sebelum tua atau sebelum waktunya panen. Menurut saya lebih enak menanam padi organik dibandingkan dengan menanam padi yang konvensional. Karena semuanya kita bisa membuat sendiri dan disiapkan sendiri. Dari segi panen, untuk setiap musimnya itu sudah bisa sama dengan produktivitas yang ada di padi konvensional, yaitu 1 hektar 7 ton. Bahkan kalau di musim kedua biasanya yang sering dikeluhkan petani itu di musim tanam yang kedua.
yakni banyak gangguan dari hama penyakit yang menyerang tanaman padi. Kita biasanya malah tonasenya lebih tinggi daripada yang konvensional. Untuk selama ini yang pernah saya alami itu terutama untuk hama semacam wereng, kaper atau bahasa Jawanya atau petani menyebutnya itu sundep, dan sebagian itu terkendali termasuk juga ulat daun. Karena apa? Karena kalau menurut saya, misalkan saja wereng ini sebenarnya kan serangan, dan dia secara alami itu juga ada yang membutuhkan, juga ada yang memakan. Contohnya misalkan di sini ada juga kumbang koksi itu yang memakan telur wereng, yang memakan anakan wereng. Mereka akan membantu petani mengendalikan serangan yang berpotensi menjadi hama, terutama di hama wereng. Itu bisa dikendalikan di pertanian organik. Meskipun kita tidak aplikasi pestisida nabati pun sebenarnya sudah bisa terkendali secara sendirinya, karena di ekosistem lahan pertanian organik atau padi organik itu sudah seimbang. Kalau untuk mengendalikan penyakit jamur dan bakteri, biasanya saya pakai bubur California. Itu pun juga bisa kita ramu sendiri. Bahannya kita beli hanya belerang dan juga kapur gamping, itu saja. Dan itu kita rebus memakai air 10 liter, dan nanti setelah dingin bisa disimpan. Dan itu yang saya gunakan untuk mengendalikan penyakit, terutama penyakit jamur dan bakteri. Nah, biasanya dalam proses penyerbukan itu padi melakukan penyerbukan mulai jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Hindarilah jam-jam itu. Misalkan harus melakukan penyemprotan karena ada harus mengendalikan hama penyakit, itu bisa dilakukan pagi hari sebelum jam 9 atau sore sekalian setelah jam 2 siang. Hal ini untuk menjaga apa? Kalau proses padi melakukan proses penyerbukan itu biasanya bulirnya akan membuka dan akan melakukan proses penyerbukan. Nanti kalau kita melakukan kegiatan penyemprotan itu airnya justru akan masuk dan mengganggu proses penyerbukan tersebut. Terakhir kali, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mitra Usaha, dan ikuti terus bahasan-bahasan selanjutnya.